Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati alumni beserta mahasiswa-mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan launching dan sosialisasi sistem arsip elektronik atau ERC, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI. Hari ini hari Kamis 15 Juli 2021 melalui platform Google Meet. Secara saya Dewi akan memandu acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, sekaligus launching, yang ketiga adalah sosialisasi, yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sekaligus kami mohon berkenan melaunching sistem arsip elektronik atau ERC Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada yang terhormat Dr. Mumun Nurmilawati, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Terima kasih Bu Rosa. Apakah suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bu. Sakit, Bu. Ini saya pakai HP, kebetulan laptop saya kok nggak tahu ini rada error lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling Pak Galang, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Bimbingan Konseling, yang saya hormati alumni dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, dan yang saya cintai mahasiswa Program Studi Pendidikan Program Studi Bimbingan Konseling. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah karena pada pagi ini kita masih bisa berkumpul walaupun dengan secara virtual gitu nggih. Karena memang tampaknya untuk pandemi ini masih belum berlalu ya, badainya masih belum berlalu begitu. Dan tampak sekali saat ini beberapa daerah juga menerapkan PPKM ya, termasuk Kota Kediri. Nah, pada pagi ini acaranya adalah kegiatan launching dan sosialisasi sistem arsip elektronik ya. Kalau saya melihat di sini program studi bimbingan dan konseling dalam satu bulan gitu. Kurang lebih dalam 1 sampai 2 bulan itu sudah meluncing 3 kegiatan ya. Yang pertama saya masih ingat tanggal 11 Juni hari Jumat tahun 2021 yaitu launching dan sosialisasi tentang e-referensi kalau nggak salah nggih. Mohon nanti kalau ini dikoreksi gitu nggih. Kemudian tanggal 25 Juni ya saya masih ingat juga hari Jumat gitu nggih. 2021 juga di launching tentang pedoman citasi Google Scholar ya. Kemudian hari ini ya kebetulan pas Kamis tidak Jumat ya, saya pikir hari Jumat sekalian gitu, jadi Jumatan 3 kali Jumat begitu, ternyata hari Kamis ya. Akan di launching dan sosialisasi tentang sistem arsip dan elektronik ya. BK kalau saya lihat memang memiliki banyak kegiatan dan memiliki kreativitas yang tinggi di antara beberapa prodi yang lainnya, saya melihat seperti itu ya. Karena mungkin ini adalah untuk apa ya istilahnya mengatasi gitu ya, mengatasi beberapa kendala-kendala karena adanya pandemi ya, Di antaranya kemarin referensi, kemudian citasi, sekarang adalah tentang kearsipan ya. Apalagi di saat-saat sekarang ini banyak dari alumni-alumni yang memang membutuhkan terutama terkait dengan akreditasi ya.
Bahkan saya banyak ditanya oleh beberapa alumni-alumni ya tentang akreditasi kampus itu apa, kemudian akreditasi prodinya apa gitu ya. Saya yakin ini adalah sebuah terobosan baru yang disiapkan oleh Prodi Bimbingan Konseling agar alumni maupun nanti ke depan mahasiswa ketika ditanya itu tidak repot-repot lagi, tinggal klik mereka sudah tahu ya. Apalagi di arsip ini nanti kita akan bisa tahu banyak ya terkait dengan Prodi Bimbingan Konseling itu. Ini memang yang utama ini adalah bagi alumni. Jadi tinggal klik itu tahu. Oh, akreditasi tahun sekian itu apa? Akreditasi tahun sekian itu apa gitu ya. Ini akan memudahkan gitu ya. Karena memang kalau saya lihat ketentuannya yang persyaratan untuk mendaftar itu selalu yang ditanyakan adalah akreditasi itu. Ya, dan bahkan kemarin sempat Pak Galang menanyakan itu ke saya coba mencarikan dan alhamdulillah dari teman-teman prodi yang lain itu ternyata sudah mendapatkan dan insya Allah hari ini mungkin Pak Galang juga sudah bisa memasukkan akreditasi bimbingan konseling di arsipnya ini. Gitu. Mohon maaf mungkin nanti saya tetap akan mencermati karena kebetulan hari ini juga ada agenda lain menguji skripsi. Mohon maaf Pak Galang dan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin tetap saya akan mengikuti mencermati terus sampai akhir meskipun saya harus berbagi dengan menguji skripsi. Begitu nggih Pak Galang dan Bapak Ibu yang lainnya dan alumni serta mahasiswa. Saya rasa itu sambutan dari saya dan sekaligus kalau tadi diminta untuk launching dan launching gitu nggih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kegiatan sistem arsip elektronik atau e-arsip nih saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf atas apa yang sudah saya lakukan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya tidak berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rosa. Monggo Bu Rosa. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dr. Mumu Nurmilawati Magister Pendidikan yang sudah memberikan sambutannya sekaligus telah berkenan melaunching sistem arsip elektronik atau e-arsip program studi bimbingan dan konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sekaligus tadi juga Bunda sudah hafal ya ada 3 ya termasuk hari ini agenda launching beberapa program yang diluncurkan oleh Prodi BK gitu. Semoga Bunda juga tidak bosan ya jadi bertemu dengan saya. Bahkan mungkin nanti jadi semacam pionirnya dari prodi-prodi yang lainnya lah Bu. Amin. Amin. Terima kasih Bunda atas doa dan juga harapannya. Semoga beberapa program yang telah di launching ini juga bisa memberikan manfaat ke depan dan juga membawa pada masa depan yang lebih baik khususnya bagi Prodi BK dan juga UNP pada umumnya. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ini adalah sosialisasi yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Galang Surya Gumilang Magister Pendidikan, kami persilakan. Sepertinya Pak Galang ini ada kendala sinyal, barangkali bisa ditunggu sebentar Bapak Ibu. Baik, sepertinya Pak Galang ada kendala sinyal sehingga keluar dari platform Google Meet hari ini. Barangkali untuk sambil menunggu beliau bergabung kembali,
Karena tadi sudah di-launching oleh Bu Dekan tentang sistem arsip elektronik ini, mungkin boleh untuk minta testimoni dari Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung. Barangkali boleh Bu Yuanita atau Bu Santi, ada Pak Guru, ada Bu Ike, Bu Risa. Bu Yuanita masih nyambung? Masih menyambung? Ya, Bu Rosa, terima kasih. Sehat, Bu Rosa? Alhamdulillah sehat, Bu Yuan. Bagaimana Bu Yuan kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Yuan, ini sudah ketiga kali program studi BK meluncurkan sistem elektroniknya ya, karena dari yang pertama itu sudah tadi disampaikan oleh Bu Dekan juga ada referensi, ada pedoman citasi Google Scholar, itu pun juga dalam mode elektronik, lalu ada yang terakhir adalah e-archive. Sebagai dosen sendiri, menurut Bu Yuan seperti apa nih inovasi dari Prodi BK? Terima kasih, Bu Rosa. Oke, kalau menurut saya inovasi ini baik karena ini sesuai dengan kondisi yang kita alami sekarang, di mana kondisi pandemi ini membuat kita menjadi apa ya, jarang untuk bisa saling bertemu secara langsung ataupun secara fisik, dan secara otomatis kalau semisalnya adanya e-referensi ini sangat membantu karena kita tidak bisa lagi untuk terlalu sering mencari referensi di perpustakaan atau misalnya di toko buku atau misalnya pinjam ke teman begitu. Akan tetapi hal ini akan lebih baik lagi jikalau e-referensi ini pun juga dibarengi dengan tata-tata cara ataupun prosedur-prosedur yang berlaku. Nah, apa misalnya? Nah, karena sekarang ini dunia pendidikan sedang digalakkan tentang adanya plagiarisme, maka kalaupun ada referensi, maka kita pun seharusnya juga harus lebih jeli lagi dalam membuat apa namanya, atau memasukkan referensi-referensi yang pas, referensi-referensi yang tentunya sudah memiliki hak izin seperti itu. Jadi nanti ketika kita menggunakan e-referensi itu kita bisa mempertanggungjawabkannya. Begitu, Bu Rosa. Baik, berarti juga harus sesuai dengan regulasi ya, yang berlaku tidak hanya di dalam internal kampus, tapi juga memperhatikan yang ada di luar, Ya. supaya bisa tetap aman digunakan gitu ya Bu Iwan. Iya, karena mau tidak mau ketika kita sudah masuk dalam dunia maya, ketika apa namanya ada sebuah buku itu sudah masuk dalam sistem e-referensi, maka yang mengakses tidak saja warga BK saja, warga BK UNP saja pada khususnya, tetapi juga bisa warga BK pada universitas-universitas lainnya. Begitu. Baik, terima kasih Bu Yuan untuk testimoni dan juga sarannya kepada e-referensi, Google Scholar, dan juga e-archive yang sudah kita launching bersama. Terima kasih Bu Yuan, sehat selalu. Nah, terima kasih Bu Rosa. Sepertinya Pak Galang sudah kembali bergabung hari ini. Pak Galang sudah menyambung kembali. Mohon maaf ada kendala koneksi internet ya, karena saya pakai koneksi HP dan karena di daerah saya ini mati listrik ya. Ya saya juga. Monggo dilanjutkan. Ini langsung saja Pak Galang kepada acara sosialisasi. Panjenengan sudah siap? Barangkali kita bisa langsung mulai. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Mumun Nurmilawati, Magister Pendidikan selaku Dekan FKIP. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi BK UNP Kediri, yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya hormati para mahasiswa Prodi BK UNP Kediri,
yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan yang saya hormati teman-teman alumni maupun alumni yang sudah bekerja ya. Oke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam acara launching dan sosialisasi sistem arsip elektronik ya. Tentunya Prodi BK membuat sistem ini tujuannya untuk mempermudah yang pertama untuk Bapak Ibu dosen. Memang sekarang itu sudah tidak ada yang namanya pengarsipan dalam bentuk hard file. Jadi dari misalkan ada SK apa, surat tugas apa itu bisa tidak dalam bentuk hard file. Otomatis ya Prodi BK ya salah satunya Prodi BK mencetuskan inovasi bagaimana nantinya untuk desain itu nanti bisa mendownload mandiri software yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Yang kedua untuk mahasiswa terkait dengan surat menyurat ya, katakanlah kayak surat izin ya, izin itu bisa izin observasi dan lain sebagainya. Terus terkait dengan surat keterangan aktif kuliah, terus ada surat keterangan mahasiswa dan lain sebagainya. Itu nanti juga mahasiswa akan terfasilitasi di arsip ini, di elektronik arsip ini. Oke. Yang ketiga untuk teman-teman alumni, alhamdulillah sekarang sudah ada sertifikat baik sertifikat akreditasi institusi maupun sertifikat akreditasi prodi ya. Jadi di arsip ini nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung download sepuasnya. Ibarat itu kalau bahasa Jawa itu download sak jebole ya. Jadi monggo. Jadi kalau misalkan nanti hilang silakan bisa download. Karena saya tahu akhir-akhir ini atau bulan ini ya, lebih tepatnya bulan Juli Agustus ini kan sudah masuk pendaftaran CPNS maupun P3K. Jadi otomatis para teman-teman alumni itu membutuhkan yang namanya sertifikat akreditasi. Ya. Terus juga di arsip ini juga ada layanan legalisir online ya. Jadi legalisir online nanti tinggal diklik aja menunya di arsip ini ya. Jadi ini saya akan tayangkan dulu Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan teman-teman alumni. Bentar. Kok nggak bisa ya? Oh, ini bisa ini. Sebentar, ini agak error ya. Nah ini, oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa dan teman-teman alumni? Sudah kelihatan? Sudah Pak Galang. Sudah Pak. Oke. Jadi terkait dengan sistem arsip online nanti bisa diakses di laman ini ya. Jadi ini adalah sistem satu pintu ya tentang pengarsipan Prodi BK. Terkait Bapak Ibu dosen jika ingin BKD-an atau mungkin ingin mengarsip surat-surat SK maupun surat tugas nanti bisa langsung diklik di menu SK atau surat tugas. Terkait dengan surat tugas mengajar juga ada. Jadi tinggal diklik. Jadi Bapak Ibu dosen tidak perlu khawatir kehilangan arsip di sini. Tentunya sudah difasilitasi oleh prodi. Terkait dengan mahasiswa ingin mengurus surat surat keterangan mahasiswa atau mengurus surat keterangan aktif kuliah, untuk mengurus surat biasanya
pengalian pembayaran karena mungkin dialihkan biayanya, terus untuk ngurus surat izin ya. Surat izin itu bisa bervariasi, bisa izin observasi, izin izin apa itu namanya, bisa pengamatan dan lain sebagainya, itu sudah ada di situ ya. Jadi namanya surat izin. Itu nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung buka di menu, diklik ya di Suaka untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak ada ya mungkin Bapak Ibu dosen penasihat akademik juga bosan membalas kok ini mesti tanya terus gitu ya. Maka dari itu di sini prodi memberikan informasi bahwa nanti terkait dengan surat menyurat seperti itu nanti mahasiswa tinggal klik Suaka untuk mahasiswa. Suaka itu adalah kepanjangan dari surat kegiatan akademik. Jadi seluruh kegiatan akademik terkait dengan akademik itu ada di sini. Termasuk mahasiswa yang misalkan saya belum bisa bayar SPP, bagaimana cara ngunduh surat penundaan pembayaran SPP? Ya ini tinggal diklik di Suaka ini. Pak, saya mau daftar rekognisi, Pak. Rekognisi untuk prestasi. Bagaimana cara formnya di mana ya? Di Suaka ini. Terus apa lagi? Pak, saya mau ngurus surat surat terdampak COVID ya. Formnya di mana ya? Di sini sudah ada ya. Jadi ini adalah sistem satu pintu ya, kearsipan. Jadi semua baik dosen, mahasiswa maupun alumni di sini. Nah, terkait dengan alumni, ini mohon maaf ini saya screenshotnya dari atas ya. Terkait dengan alumni, di sini sudah ada akreditasi lembaga atau institusi, akreditasi prodi maupun layanan sistem legalisir online ya. Legalisir online itu bisa legalisir ijazah, transkrip maupun mungkin ada yang sudah jadi guru profesional. Artinya guru profesional itu dibuktikan dengan apa yang namanya sertifikat pendidik ya. Itu nanti bisa melalui legalisir online di layanan ini, di sistem ini ya. Sudah ada CP-nya, tinggal WA saja. Oke, untuk selanjutnya monggo mungkin Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa dan teman-teman alumni bisa membuka lamannya. Ini ya, sangat simpel sekali. s.id/arsip BK UNP Kediri ya. Arsip itu hanya besar, BK UNP itu besar semua, Kedirinya hanya besar. Jadi monggo bisa dibuka. Jadi ini adalah arsip. Tampilan kalau dibuka melalui ponsel seperti ini ya. Tapi kalau dibuka melalui PC atau laptop itu lebih lengkap ya, maksudnya lebih panjang ya. Tapi kalau dibuka melalui HP atau smartphone atau mungkin MacBook atau menggunakan Apple ya seperti ini tampilannya. Oke, ini saya stop dulu ya, stop sharing dulu ya. Saya juga akan membuka saya akan juga akan membuka arsip ya. Bentar, saya sharingkan dulu lagi. Bentar, oke. Jadi untuk membuka arsip, sebentar. Ini sudah kelihatan nggih, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa? Sudah, Pak. Nggih. Silakan bisa di kolom pencarian. Ini itu bisa langsung dibuka di kolom pencarian. Langsung diketik s.id. Nah, ini terus slash
BK UNP Kediri. Nah, itu jadi alamatnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Monggo langsung bisa dipraktekkan atau bisa dibuka karena memang sekarang kalau di masa pandemi ini kita kalau misalkan tidak bisa melalui sistem online, otomatis ya juga kasihan terus tidak bisa aktif. Mohon maaf. Nah, ini sudah mulai terbuka Bapak Ibu. Maaf. Ini sudah mulai terbuka. Nah, jika dibuka dalam PC atau laptop ya seperti ini, tampilannya agak besar. Nah, pastikan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dan alumni, pastikan ada tulisan E-Arsip Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan perlu diketahui, arsip ini adalah arsip resmi dari Prodi BK UNP Kediri. Kalau misalkan nanti mungkin teman-teman alumni atau teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen menemukan arsip yang mungkin agak yang sama, tapi kalau tidak ada logo Prodi dan tulisan E-Arsip, berarti itu bukan arsip Prodi BK. Tentunya ini ya. Untuk tampilan pertama ya. Untuk tampilan pertama adalah informasi dari pimpinan. Maksudnya informasi dari pimpinan itu ya informasi yang di-share oleh pimpinan berkaitan dengan peraturan-peraturan, hasil sosialisasi dari pimpinan, terus pembijakan tugas akhir dan lain sebagainya. Banyak ya. Di halaman beranda itu adalah informasi dari pimpinan. Jadi karena apa? Biar nanti yang mengakses itu langsung, oh berarti yang depan ini adalah informasi penting gitu ya. Karena informasi dari pimpinan itu sangat penting. Ya monggo bisa diklik-klik sendiri ya. Itu ada beberapa. Nah, saya akan klik beberapa saja nggih Bapak Ibu. Yang pertama adalah suaka untuk mahasiswa. Ini tujuannya untuk memfasilitasi mahasiswa. Nah, itu saya klik. Mohon maaf koneksinya lumayan lemot ya ini. Ya, yang penting kita bisa di sini kita bisa sharing ya. Meskipun agak koneksinya agak lemot tapi kita bisa sharing. Ya. Ini saya klik ya, suaka. Mohon maaf. Ya mungkin di internet Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan teman-teman alumni tidak lemot ya, bisa langsung yang pertama di Suaka. Suaka itu kepanjangan dari surat kegiatan akademik. Mohon maaf ini lemot banget. Sebentar. Tunggu sampai bisa dibuka. Dan perlu diketahui teman-teman, ini sistem ini menggunakan sistem Google Sheet ya. Jadi sistem ini sangat mudah diaplikasikan dan tidak perlu berbelit-belit ya. Jadi misalkan ada yang membutuhkan, mahasiswa yang membutuhkan surat surat observasi ya, tinggal download aja, tinggal diketik ulang, maksudnya diisi namanya siapa, dosennya berapa gitu ya. Jadi tinggal diisi.
Nah, ini sudah kebuka surat arsip ya, arsip dari untuk mahasiswa. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa maupun teman-teman alumni? Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Ini karena lemot jadi kurang cepat ya ini ya, filenya surat ya. Nah, jadi di surat kegiatan akademik untuk mahasiswa itu ada beberapa macam surat ya. Nah, untuk yang pertama adalah surat keterangan telah melaksanakan penelitian jika penelitiannya di Prodi BK. Jadi jika ada mahasiswa yang penelitian di Prodi BK, itu nanti juga dapat surat telah melaksanakan penelitian dari Prodi BK. Gitu ya. Terus ada surat keterangan pengalian biaya. Surat keterangan pengalian biaya ini maksudnya jika ada mahasiswa yang misalkan tidak jadi sidang skripsi di semester, misalkan di semester genap ini ya, tidak jadi sidang skripsi, nanti biayanya bisa dialihkan di semester selanjutnya. Jadi di semester selanjutnya mahasiswa tidak perlu membayar. Ya. Jadi fungsi dari surat keterangan pengalian biaya adalah itu. Oke. Terus ada formulir rekognisi, ada surat penundaan dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Jadi monggo nanti bisa dibuka sendiri, nggih. Nah, ini termasuk formulir permohonan ganti pembimbing skripsi juga ada. Karena memang ya saya tahu antara dosen mahasiswa itu pasti punya ego yang sangat kuat ya. Jadi ya monggo kalau misalkan ada yang pengen ganti pembimbing monggo, tapi kan ya harus disertai alasan yang kuat. Alasannya apa? KIP kuliah dan lain sebagainya. Ini sudah banyak ya. Ini sudah banyak sekali. Termasuk formulir penilaian diseminasi artikel itu juga sudah ada di sini, nggih. Ya. Oke. Jadi itu untuk mahasiswa. Untuk Bapak Ibu dosen itu banyak ya, termasuk SK, surat tugas, terus mungkin laporan penelitian, abdimas, artikel jurnal, artikel proceeding, itu sudah ada semua menunya di sini. Jadi misalkan Bapak Ibu dosen yang mungkin filenya hilang, dalam artian mungkin kena virus atau mungkin ke ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu dosen bisa download di sini karena memang ini juga mengarsip Tridharma Bapak Ibu dosen. Untuk teman-teman alumni ya, teman-teman alumni itu yang pertama ada sertifikat akreditasi ya. Ini ada 3 yang memfasilitasi teman-teman alumni. Yang pertama adalah sertifikat akreditasi institusi. Yang kedua adalah sertifikat akreditasi prodi dan yang ketiga adalah layanan, yang ketiga adalah layanan legalisir online. Layanan legalisir online. Untuk yang pertama saya klik dulu yang sertifikat akreditasi institusi ya. Sebentar, saya klik dulu. Mohon maaf jika koneksinya agak lemot ya karena memang kondisinya di daerah saya ini sedang mati listrik dan ini tidak ada saya memakai koneksi lewat HP ya. Jadi mohon maaf jika lumayan lemot ya. Tapi alhamdulillah masih bisa terbuka ya. Ini. Oke, untuk sertifikat akreditasi institusi ini ada 4 file ya di sini ya. Sudah terlihat Bapak Ibu, teman-teman alumni? Sudah, Pak. Halo. Bagaimana? Sudah terlihat?
Oke, nah ini untuk yang menu sertifikat akreditasi institusi itu ada 4 file ya. Yang pertama adalah surat keterangan jeda akreditasi. Ya, biar kalau ini saya klik nanti lemot ya. Jadi monggo mungkin teman-teman alumni bisa langsung praktek ya. Nah, itu di surat keterangan jeda akreditasi itu silakan teman-teman bisa download sendiri, terus bisa diganti, itu bisa diisi ya yang kosong itu ya, nama, terus program studi, NPM dan lain sebagainya, termasuk nomor ijazah, terus ada tanggal ijazah ya, karena memang Prodi BK terus terang saja untuk yang lalu-lalu juga tidak terlalu hafal ya. Nomor ijazah juga itu juga tidak terlalu hafal. Monggo mungkin bagi teman-teman alumni yang lulus sebelum tahun 2016 itu bisa menggunakan fasilitas surat keterangan jeda akreditasi. Dan surat keterangan jeda akreditasi ini yang tanda tangan itu langsung dari Pak Rektor. Jadi ini Prodi sudah memfasilitasi lulus sebelum tahun 2016 bisa menggunakan ini surat keterangan ini. Ya. Baik, sepertinya Pak Galang kembali keluar dari Google Meet. Sambil menunggu Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang sudah bisa disampaikan, kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti akan langsung direspon oleh Pak Galang ketika beliau bergabung kembali. Monggo Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu dosen, dari alumni ataupun mahasiswa, monggo. Tadi dari penjelasan Pak Galang sudah dijelaskan tentang sistem e-archive yang tadi sudah ada di layar masing-masing ya. Jadi langsung saja di SID. Tadi saya juga mencoba untuk mengakses. Jadi SID/arsip BKUNP Kediri. Baik, Pak Galang sudah bergabung kembali. Pak Galang? Bagaimana Pak Galang? Iya. Sepertinya keluar lagi Pak Galang ya. Oh, sudah ada. Ya, Pak Galang, saya tadi sambil menunggu panjenengan gabung kembali, saya membuka forum diskusi. Kalau begitu, panjenengan lanjutkan atau bisa langsung ke sesi diskusi? Oke, monggo.
Pak Galang bagaimana? Baik, sepertinya ada kendala sinyal internet ya. Sudah bergabung lagi, Pak Galang? Oke, monggo. Ya, ini sudah gabung lagi. Saya tampilkan kembali ya untuk arsipnya. Oke. Ini tadi saya sampai sertifikat akreditasi institusi ya. Jadi monggo teman-teman alumni bisa bisa mendownload secara mandiri ya. Jadi nanti jika ngerasa misalkan yang sertifikat akreditasi versi legalisir ini kurang begitu memuaskan atau editannya kurang bagus ya, nanti bisa di fotokopi sendiri, nanti bisa dicetak sendiri ya. Jadi ini sudah difasilitasi oleh Prodi. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan sertifikat akreditasi Prodi ya. Kalau tadi institusi, kalau sekarang Prodi. Nah, ini untuk sertifikat akreditasi Prodi, ini ada 3 file ya. Jadi sudah ada masa berlakunya. Yang pertama adalah masa berlaku 5 September 2019 sampai 5 September 2014, mohon maaf. Yang kedua adalah masa berlaku 28 Maret 2015 sampai dengan 28 Maret 2020. Yang ketiga, masa berlaku 10 2018 sampai dengan 10 Juli 2023. Jadi, monggo teman-teman alumni misalkan lulusnya Februari 2015. Berarti yang di-download di misalkan untuk CPNS sekarang kan maupun PPATK kan untuk sertifikat akreditasi prodi kan yang dibutuhkan kan yang tahun lulusnya. Misalkan dilulus Februari 2015 berarti yang masa berlaku ini yang tengah ini ya 28 Maret 2015 sampai 2020. Nah, jadi monggo disesuaikan. Ya, misalkan ada yang lulus tahun 2019, berarti yang ketiga yang dipilih. Ya. Atau kalau misalkan mau di-download semua ya monggo, karena memang ini sudah ready dan siap di-download kapanpun dan dimanapun. Ya. Itu sertifikat akreditasi prodi. Yang ketiga untuk yang lainnya mungkin bisa dilihat sendiri nggih. Menu-menu yang lain ya. Monggo bisa dilihat sendiri. Ya. Untuk yang ketiga adalah layanan legalisir online. Nah, ini layanan legalisir online. Nah, untuk layanan legalisir atau legalisasi online, ijazah dan transkrip nilai, dan ini ada penambahan yaitu sertifikat pendidik ya. Mungkin ada Bapak Ibu alumni yang dulu kan pernah ada sertifikasi ya di UNP ya. Jadi nanti bisa menggunakan fasilitas ini. Tentunya untuk legalisasi online ini difasilitasi oleh Lembaga Layanan Terpadu dan Protokoler UNP Kediri. Jadi ini Prodi hanya memberikan informasi saja. Jika ada yang merasa butuh untuk legalisir online, nanti bisa langsung menghubungi Saudara Arifin ya. Ini kontaknya sudah ada melalui WA. Jadi nanti tinggal WA beliau. Misalkan ada yang rumahnya di Papua ya, misalkan saya mau legalisir, ya ini silakan hubungi ini. Nanti silakan kirimkan berkasnya melalui PDF ya. PDF dokumen yang akan dilegalisasi melalui WA. Jadi cukup dikirimkan berkas PDF-nya saja. Oke. Itu saja dari saya, mungkin untuk yang lainnya mungkin bisa dilihat sendiri nggih, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa maupun teman-teman alumni ya. Itu saja Bu Rosa yang bisa saya sampaikan.
Mungkin untuk karena banyak menunya ya, nanti bisa dilihat sendiri atau bisa diklik sendiri. Jika kurang paham nanti bisa ditanyakan. Monggo Bu Rosa. Baik, terima kasih Pak Galang atas penjelasannya, sosialisasi materi e-archive atau electronic archive, arsip elektronik program studi bimbingan konseling. Dan selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu dosen, para alumni atau dari mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan e-archive ini, silakan. Bisa langsung on-mic, atau barangkali ada gangguan tidak memungkinkan untuk on-mic, bisa mengetik di kolom komentar. Saya tadi melihat alumni, sudah alumni ya Pak? Pak siapa ini? Kalau saya lupa dua-dua ya. Pak siapa Pak Galang? Yang Spenesa KTV ini? Saya juga Mungkin lupa bisa. berusaha. Saya kalau lihat wajahnya ingat Pak siapa Bu Yuan? Bu Yuan biasanya ke Prodi. Pak dengan akun Spenesa TV, Bapak. Ini panggilnya waktu kuliah sudah Pak soalnya. Pak siapa Bu Yuan? Ini ada Pak Suyono juga ini. Oh iya, ada Pak Suyono. Selamat pagi Pak Suyono. Ini dulu juga dosen Prodi BK UNP Kediri. Pak Suyono mungkin masih tersambung? Oke. Yang Spenesa TV ini siapa Bu Yuan? Nah, nanti saya nggak bisa tidur ini. Siapa ya? Kok saya tuh lihat wajahnya, Pak siapa itu yang waktu kuliah tapi sudah dipanggil Bapak ya. Biasanya kalau kuliah kan kita panggil Mas, Mbak gitu. Tapi kalau khusus Pak Anang. Ya Allah, Pak Anang. Pak Anang. Ya. Anang Sulistyo. Pak Anang Sulistyo. Pak Anang. Betul. Oh iya, Pak Anang, apa kabar Pak Anang? Pak Anang, bisa on cam Pak Anang? Dari tadi on cam cuman terus tiba-tiba off cam. Pak Anang masih tersambung Pak Anang? Ini juga alumni Prodi BK, ini alumni fresh graduate ini orang ini. Baru banget, ini masih hangat-hangatnya jadi alumni. Pak Anang masih tersambung Pak Anang? Oke, sambil menunggu Pak Anang, barangkali ada Bapak Ibu dosen atau mungkin teman-teman mahasiswa yang mau menyampaikan sesuatu terkait e-archive ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Galang kalau e-archive ini kegunaannya banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk Bapak Ibu dosen barangkali untuk surat tugas, surat SK untuk mengajar itu semuanya sekarang serba elektronik ya. Jadi semuanya sudah soft file. Jadi untuk hard file sekarang sudah tidak lagi. Sepertinya tadi penjelasan dari Pak Galang seperti itu. Lalu untuk mahasiswa, kalau untuk mahasiswa dari surat keterangan mahasiswa aktif, terus ada lagi bahkan tentang pengalihan pembayaran, form surat pengalihan pembayaran, dan juga karena saat ini sedang pandemi ada juga form terdampak COVID juga. Nah, itu bisa diakses di e-archive Prodi BK. Lalu yang terakhir adalah untuk alumni, untuk akreditasi institusi dan juga prodi, bisa diakses di e-archive, termasuk juga ada layanan legalisasi online. Jadi barangkali prosesnya tidak harus datang ke tempat. Nah, saya juga belum membuka ya. Jadi teman-teman alumni nanti bisa untuk mencoba mengakses bagaimana sih prosesnya untuk legalisasi online. Pastinya juga akan lebih mudah karena kondisi COVID seperti ini, mungkin saja banyak hal yang harus serba terbatasi begitu ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Barangkali dari Bapak Ibu dosen. Sudah, terima kasih Bu Rosa. Oh sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Ini tadi Pak Anang dan juga Pak Yona juga belum menyambung kembali ya. Baik, apabila sudah tidak ada, mungkin kita bisa akhiri Pak Galang. Mungkin ada
tanggapan dari Bu Dekan, monggo. Oh, betul sekali. Bu Dekan masih bergabung sampai saat ini. Ibu Dekan, Ibu Mumun, barangkali ada hal yang perlu disampaikan nih, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Galang tentang isi e-archive itu apa saja, Ibu, termasuk juga legalisasi online untuk para alumni. Jadi menurut saya apa yang sudah disampaikan Pak Galang ini sudah cukup membantu, baik itu dosen, kemudian mahasiswa dan juga alumni ya, karena ternyata di menunya itu sudah cukup lengkap gitu ya. Kalau dosen butuh SK gitu misalnya, SK apa? Misalnya SK tentang pembimbing skripsi, mungkin nanti kan bisa langsung di-download di situ gitu nggih. Ini bagi dosen. Terus untuk misalnya butuh untuk dosen misalnya butuh surat tugas. Ya karena sekarang ini mungkin surat tugas diarsip juga oleh prodi nggih. Sehingga nanti kan bisa di situ. Karena biasanya gitu, ketika mau BKD-an gitu udah bingung surat tugas semester ini gimana gitu. Kalau yang baru mungkin bisa langsung ke fakultas gitu ya. Tapi kalau yang lama gitu kan kadang-kadang nyimpennya lupa gitu. Terutama juga seperti saya itu kadang-kadang kok saya belum nerima gitu. Ternyata oh sudah Bu, tapi lupa meletakkannya. Nah, dengan adanya elektronik kearsipan ini menurut saya sangat membantu untuk dosen juga gitu nih. Terus untuk mahasiswa gitu nggih. Jadi mungkin mahasiswa untuk minta surat keterangan aktif gitu langsung saja online gitu ya. Jadi ini mungkin yang juga pengalaman dari anak saya sekarang juga lagi di rumah ya. Jadi kuliahnya di rumah, untuk keterangan aktif itu ya cukup secara online saja begitu. Jadi di-download form-nya, kemudian diisi, kemudian dikirim kembali ke prodinya, nanti di prodinya di-download, dimintakan tanda tangan, habis itu kirim lagi gitu. Nah ini mungkin barangkali bisa yang seperti itu ya, sehingga mahasiswa yang jauh-jauh, kalau tadi disampaikan mungkin ada yang dari Papua atau mungkin dari Sumatera dan sebagainya, bisa cukup mudah untuk bisa mendapatkan surat keterangan aktif gitu. Ya, terutama juga nanti berkaitan dengan alumni juga gitu nggih. Di alumni yang mungkin sekarang kerjanya ada di Kalimantan gitu nggih. Di Sulawesi dan sebagainya, saya yakin dengan adanya sistem kearsipan secara elektronik ini sangat banyak membantu. Gitu saya rasa Bu Rosa. Ya. Sip. Sip ya, Bu ya. Terima kasih Bu Dekan atas komentarnya tentang tadi sudah jelas tentang e-archive itu sendiri. Barangkali Pak Galang ada tambahan lagi sebelum kita tutup kegiatan hari ini? Ya semoga sistem ini sangat bermanfaat, nantinya berkembang ya. Jadi monggo misalkan mungkin ada saran atau ide apa yang perlu diarsipkan lagi, nanti juga bisa disampaikan ke prodi. Nonton mawon. Terima kasih Bu Rosa. Mungkin bisa nggak Pak Galang kayak macam RPS atau mungkin jurnal dan sebagainya gitu, daftar hadir mungkin dibuat foldernya sendiri. Jadi sehingga nanti ketika reakreditasi gitu tidak bingung-bingung untuk cari dosen terkait dengan RPS. Saya yakin prodi BK kan sudah punya sejumlah RPS yang ada di kurikulum ya. Jadi tinggal memasukkan aja gitu. Mungkin kalau dosen mau butuh itu bisa di-download sendiri gitu. Oke, Bu, siap. Ya ini masih dalam tahap pengembangan terkait dengan melengkapi ya. Jadi mungkin nanti juga ada banyak menu lagi. Betul. Atau mungkin ada bank soal gitu ya Pak Galang. Sehingga nanti kan soal-soal mungkin bisa karena mungkin juga nanti jadi jadi dokumen untuk kita reakreditasi atau apa gitu Pak. Nggih, matur suwun Bu Mumun. Baik, terima kasih. Barangkali sedikit Pak Galang, kalau saya mungkin posisinya sebagai dosen prodi, kaitannya biasanya ini sangat membantu sekali, bermanfaat sekali ya untuk dosen, apalagi ketika kita akan menyusun BKD, LKD itu, kita membutuhkan file-file yang soft file yang sudah
diarsipkan di e-arsip ini. Cuman kendalanya adalah barangkali ini kendala barangkali untuk saya pribadi ya. Itu legalisasinya terkait dengan stempel fakultas Pak Galang. Nah, yang ada di dalam e-arsip ini beberapa memang belum ada stempel fakultas, sehingga nanti kami harus print, lalu kami harus scan lagi, lalu jadi siklusnya itu tidak satu kali gitu Pak Galang. Jadi untuk legalisasi seperti itu bagaimana? Barangkali ini hanya curhatan gitu ya, curhatan dari saya pribadi, barangkali sebagai dosen untuk mengakses dari arsip katakanlah surat tugas pengajar itu biasanya belum ada legalisasi stempel dari fakultas, sehingga kami harus print untuk minta stempel lalu kami scan lagi seperti itu. Barangkali nanti ada solusi untuk langsung ada stempelnya seperti itu, atau bagaimana, itu saran dari saya. Gitu. Oke, terkait dengan surat tugas yang atau yang sudah dikirim, ya nanti juga ya belum tahu ya, karena juga itu tadi kan terkait dengan sistem kearsipan ini kan jika nanti ya sekiranya ada yang butuh hard file, kalau misalkan di stempel nanti juga istilahnya mencari lagi gitu ya mungkin, atau mungkin dari FKIP kan juga memberikan yang belum di stempel itu, maksudnya juga membantu, saya yakin juga membantu jika nanti ada yang membutuhkan hard file. Jika misalkan ada yang membutuhkan hard file kan otomatis kalau misalkan di print yang belum terstempel itu kan, kalau mau di stempel basah itu kan juga nanti bagus gitu hasilnya. Tapi kalau sudah di di stempel terus di scan terus habis itu di print itu nanti hasilnya stempelnya juga blur ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Baik. Itu saja berusaha. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditambahkan lagi, kita bisa akhiri kegiatan hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir hari ini, Bapak Ibu dosen, para alumni, dan juga teman-teman mahasiswa. Serta terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dekan yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Saya Rosalih Dewi akan menutup acara hari ini. Semoga e-arsip, program studi bimbingan dan konseling, banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu dosen, terima kasih Bu Mumun, terima kasih teman-teman mahasiswa, terima kasih teman-teman alumni. Mohon doanya semoga arsip ini menjadi lebih berkembang. Amin. Terima kasih Pak Galang. Dulu karena sudah ya. Nguji skripsi. Monggo matur. Monggo, matur suwun.